Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kehidupan kita sebagai manusia adalah sebuah pertarungan melawan musuh utama kita. Maka demi untuk meraih kemenangan, kita harus mengetahui kelemahan daripada musuh-musuh kita. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, bagaimanakah agar kita bisa mengetahui rahasia kelemahan musuh kita? Simak kisah berikut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan sahabat Ansor dalam sebuah jamaah. Ketika tiba-tiba ada yang memanggil dari luar rumah, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk? Karena kalian membutuhkanku," serunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa orang yang menyuruh itu?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk, iblis laknatullah." Kata baginda Nabi, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia adalah makhluk yang ditunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan. Sekarang persilahkan dan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Maka dibukakanlah pintu, kemudian iblis pun masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka, tua renta, dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi-giginya seperti taring memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir harimau. Dia berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya jama'atal muslimin," serunya. "Salam untuk kalian semua, wahai golongan muslimin." Kemudian iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa, karena diperintahkan," katanya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai yang terlaknat?" Iblis berkata, "Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah yang maha agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihatmu, bagaimana godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka," katanya.
Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika sampai engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu, seru malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai bertanya kepada iblis, jika kamu jujur, maka beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Jawab iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, lalu siapa lagi? Iblis, orang alim, menjaga diri dari syubhat, yang saya tahu lagi penyabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang miskin, orang fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali, bagaimana kamu tahu bahwa ia itu adalah penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rasulullah kemudian bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang kaya yang bersyukur. Rasulullah kemudian bertanya lagi, bagaimana kamu tahu bahwa ia orang yang bersyukur? Iblis pun menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal. Rasulullah bertanya kembali, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis pun menjawab, aku merasakan panas dan gemetar ketika umatmu menjalankan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, kenapa wahai terlaknat? Iblis pun menjawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya 1 tingkat, kata iblis. Rasulullah bertanya kembali, jika mereka saum, berpuasa? Iblis menjawab, saya akan terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Rasulullah bertanya lagi, jika mereka menunaikan haji? Iblis pun menjawab, saya akan menjadi gila karenanya. Rasulullah kemudian bertanya lagi, jika mereka membaca Al-Quran, bagaimana? Iblis pun menjawab, aku akan meleleh seperti timah meleleh di atas api yang membara. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika mereka berzakat? Iblis pun menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu telah mengambil gergaji, mengambil kapak, dan memotongku menjadi 2, kata iblis. Rasulullah bertanya, mengapa seperti itu? Mengapa begitu? Wahai Abu Murrah, iblis pun menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan akan menurunkan berkah atas hartanya. Yang kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Kemudian yang ketiga, menjadikan orang yang berzakat menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis pun menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah Abu Bakar tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa ia telah memeluk Islam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis pun menjawab, demi Allah, tiada aku bertemu dengan Umar kecuali aku akan lari darinya, seru iblis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis pun menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis pun menimpali dengan berkata, haihata, tidak mungkin, mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat. Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas, kata iblis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu menurutmu? Tanya Rasulullah. Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar, harta, dia tidak termasuk orang ikhlas atau untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian, hatinya tergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepada. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar, wahai Muhammad? Tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasihat kamu berdua, seru iblis. Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba, adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa tolak bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina,
mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Seru iblis. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri, lihatlah kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium antara kedua matanya. Dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka ia mencucuk sholat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah, aku cambuk dia dengan iljam, dengan cambuk. Lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah sholatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat, sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya, dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Seru iblis. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang-orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu. Surat ke-24 ayat 61. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus sholat yang diwajibkan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia mati dan meninggalkan sholat ketika sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Iblis menjawab, pemakan riba. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa teman kepercayaanmu? Iblis menjawab, para pezina. Nabi bertanya, siapa teman tidurmu? Iblis pun menjawab, orang yang mabuk. Nabi bertanya lagi, siapa tamu? Iblis pun menjawab, tamuku adalah pencuri. Nabi bertanya lagi, siapa utusanmu? Iblis pun menjawab, utusanku adalah tukang sihir. Nabi bertanya lagi, apa kesukaanmu? Iblis pun menjawab, orang yang bersumpah cerai. Nabi bertanya lagi, siapa kekasihmu? Iblis pun menjawab,
Kekasihku adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat, serunya. Nabi kemudian bertanya lagi, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis pun menjawab, ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Nabi bertanya, apa yang melelehkan badan? Iblis pun menjawab, tobatnya orang yang bertaubat. Nabi bertanya, apa yang membuatmu gosong, membuatmu kepanasan, membuat hatimu terbakar? Iblis pun menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Astaghfirullahaladzim. Nabi pun bertanya lagi, apa yang memburamkan wajahmu, membuat merasa malu dan hina? Iblis pun menjawab, zakat secara sembunyi-sembunyi. Nabi bertanya lagi, apa yang membutakan matamu? Iblis pun menjawab, sholat di waktu sahur menjelang subuh. Nabi bertanya, apa yang memukul kepalamu? Iblis menjawab, memperbanyak sholat berjamaah. Nabi bertanya, siapa yang paling membahagiakanmu? Iblis menjawab, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nabi bertanya, siapa manusia yang paling sengsara, paling celaka menurutmu? Iblis pun menjawab, orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara adalah orang yang kikir, orang yang bakhil dan pelit. Nabi bertanya lagi, siapa yang paling menyita pekerjaanmu, membuatmu sibuk? Iblis pun menjawab, majelis ulama. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu makan? Iblis menjawab, aku makan dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Nabi bertanya lagi, di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas? Iblis pun menjawab, di balik kuku-kuku manusia. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka syaitan akan ikut bersetubuh, akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya azan, maka terompet adalah panggilan azanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadiriyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Ia kemudian membaca ayat, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Rasulullah kemudian berkata, andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan itu didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, tentu aku tidak akan membenarkanmu, seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atomah. Ia akan kencing di telinga seseorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat, kata iblis. Saya juga punya anak yang saya beri nama Muttaqodi.
apabila ada seseorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 90 dari 100 pahalanya, sehingga hanya tersisa 10. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Khuyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khotib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan tertulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Na'udzubillah, ternyata begitu perilaku setan. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tangan. Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Hud. Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan inayah, memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menetapkan hati kita mengikuti perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita bisa benar-benar menjadikan setan sebagai musuh-musuh kita yang nyata. Kemudian kita mengingkari apapun yang diperintahkan oleh setan kepada kita, serta menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan jalan dalam meniti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.